saya salah satunya berorganisasi. Berorganisasi, membela kebenaran ya. Saya tuh paling nggak bisa ngelihat orang tuh ditindas, jujur aja. Dulu tuh waktu kasus 2013 ada salah seorang rekan juga kan lagi ngambil spesialis kandungan terus dipidanakan waktu itu. Itu juga kita advokasi. Jadi memang basis saya tuh sebelum jadi dokter saya sudah aktivis sebenarnya. Nah, makanya saya setelah dokter pun masuk hukum gitu ya. Dan concern saya beberapa kali misalkan membela beberapa rekan ya yang ngambil pendidikan spesialis tapi dibully, diperas mungkin atau dia sama seniornya. Kemarin udah dibuka sama Bu Irma di acara Om Paris kemarin. Ada SMS masuk ke Bu Irma, ini anak saya harus menjadikan seniornya kayak dewa, kayak raja, dosennya ngeluarin uang lagi. Dibahas tuh di Om Paris kemarin, bayangin. Masyarakat semua nonton. Jadi makanya saya udah nggak ada lagi ditutupi sekarang. Udah buka-bukaan lah kita. Ya, jadi kalau kita nggak buka-bukaan, susah banget memperbaikinya gitu. Pastinya saya juga suka baca ya. Saya suka berdiskusi, itulah hobi saya gitu. Kadang juga lari gitu ya. Lari kalau olahraganya. Baca, traveling ya kayak orang biasa lah Pak. Tapi ya yang khas itu saya suka banget kalau terkait masalah keadilan. Saya itu kalau traveling tuh beda sama orang. Kalau orang traveling untuk happy-happy. Kalau saya traveling tuh bareng seminar internasional. Jadi saya selalu ingin produktif. Jadi sambil jalan saya itu misalkan presentasi begitu ya, membawa makalah begitu ya, penelitian. Jadi seringkali saya itu traveling itu ya sambil ikut kongres internasional atau kongres nasional begitu Pak. Ya, jadi ya hampir di semua ya. Bagi saya lebih gampang karena kan kongres itu sendiri kan pindah-pindah kan negaranya, nggak perlu saya yang mikir gitu. Yang mikir adalah organisasi saya kan. Oh ini giliran Amerika, habis itu giliran saya ikutin aja. Ya, akhirnya saya kesana kemari tanpa saya harus mikir gitu. Itu aja sih. Saya tuh kemarin sebelum pandemi batal ke New Zealand. Padahal kita ada Kongres Dokter Keluarga Asia Pasifik di sana. Udah siap semuanya makalah saya udah siap. Malah saya ngajak keluarga juga ya, orang tua semua, tapi batal akhirnya. Dan kemudian ada Kongres Dunia di Dubai, itu akhirnya online kita ya. Dan akhirnya kita sekarang mau Kongres Internasional di Asia Pasifik ya, di Bali Desember ini. Untungnya di dalam negeri gitu. Jadi teman-teman dari luar negeri juga akan datang. Ini momen ini kita pakai untuk menyambut G20 juga sebenarnya. Jadi sekalian gitu. Gitu. Jadi memang kalau saya selalu kalau traveling itu selalu nambah ilmu, teman baru gitu ya. Karena kalau cuma happy-happy saya rasa di mana pun sama Pak. Saya sudah ngelihat berbagai negara, kadang lihat di kalender bagus banget ya. Ternyata biasa-biasa aja gitu. Bahkan di negara kita aja banyak lebih bagus gitu ya. Kayak misalnya kita lihat pantai-pantai segala macam atau alam kita itu nggak kalah bagus indahnya. Tapi yang saya selalu, karena saya orang humaniora, saya yang menarik bagi saya itu budaya masyarakatnya. Ya itu yang menarik kan. Jadi budaya masyarakat di sini, dokter. Kita selalu kalau kongres internasional kita datang ngelihat praktek dokternya, ngelihat puskesmas mereka. Saya ambil contoh yang paling menarik di Thailand ya, puskesmasnya ternyata menampung dukun beranak sama dukun patah tulang. Ini diakomodir. Ini menarik. Kenapa diakomodir? Itu lebih gampang. Jadi membuat masyarakat tuh berobat ke fasilitas kesehatan yang formal. Sama ini kan susah banget tuh narik mereka untuk berobat yang benar gitu ya, sesuai bukti. Nah, kebetulan dukun beranak sama dukun patah tulang kan nggak mistik-mistik amat sebenarnya. Dukun beranak kan sebenarnya sama kayak bidan nih, cuma tinggal dilatih supaya higienis. Indonesia sudah mulai ngelakuin sebenarnya. Teman-teman dokter kandungan udah banyak melatih bidan-bidan dukun beranak ya menjadi ini. Kemudian dukun patah tulang ini menarik karena dia juga nggak mistik-mistik banget kan, dia tuh pakai gips juga kan. Nah, tinggal dilatih sedikit aja sebenarnya. Jadi itu membuat banyak goal yang langsung tercapai ya. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Salah satunya mengajak masyarakat tradisional itu mengakses fasilitas kesehatan formal, kemudian menghargai budaya lokal gitu kan. Nah, itu aja. Jadi maksud saya tuh itu yang saya cari kalau saya traveling itu. Nah, kayak misalnya tadi saya bilang di Australia itu kan. Ternyata nggak ada puskesmas tuh. Yang lebih kaget lagi. Saya orang hukum, saya minta undang-undang kesehatan Australia. Cuma berapa lembar? Sampai saya kaget, ini undang-undang atau apa sih? Saya balik-balik tuh gitu. Ternyata memang dikit pasal-pasalnya. Lah di kita
Kementerian Kesehatan. Aduh, Kementerian Kesehatan itu salah satu kementerian yang mengeluarkan peraturan terbanyak setiap tahun ribuan, Pak. Sampai kadang saya tanya teman-teman di Kementerian Kesehatannya bingung biro hukum. Ini undang-undang mana? Dia mungkin udah pada lupa juga. jadi jadi itulah bagi saya, kita tuh memang apa ya? Memang kalau kita tuh orangnya bener ya, moralnya bener, kemudian antar kita tuh silaturahmi tuh enak. Nggak perlu banyak yang diatur sebenarnya. Dia jalan aja sendiri masyarakat itu. Kayak misalkan perawat, kemudian mereka fleksibel banget ya saya bilang ya. Ambulan aja bahkan disediakan perusahaan lokal, tambang lokal CSR gitu ya. Kemudian klinik yang ada, walaupun entah itu klinik swasta, kampus, keagamaan, itu yang disupport pemerintah, nggak perlu bikin puskesmas, nggak perlu ini. Jadi nggak mau bazir, duit pemerintah bisa untuk yang lain, misalnya untuk subsidi obat. Daripada yang bikin puskesmas banyak-banyak atau rumah sakit banyak-banyak, biarkan aja misalkan siapa mau bikin rumah sakit, kita tinggal support apanya sebagai regulator. Jangan sampai regulator ikut jadi pemain. Tiba-tiba puskesmas misalkan atau rumah sakit pemerintah menjadi saingan fasilitas kesehatan swasta, itu nggak, bagi saya sih kesian gitu. Padahal kita tahu fasilitas kesehatan swasta itu jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang pemerintah. Bahkan mungkin masyarakat pun lebih senang ke swasta misalkan gitu kan, karena satu dan lain hal. Gitu menurut saya sih. Kalau saya kebetulan masih single. Jadi kalau saya tapi ya jujur tiap akhir minggu pun pasti sama keluarga. Saya sama keluarga tiap akhir minggu. Ya, bisa dilihat di postingan-postingan medsos saya itu, saya sama bapak ibu. Kebetulan bapak ibu selama pandemi nggak saya izinkan pulang ke daerah, ya kan. Sebenarnya tinggalnya di daerah. Di sini saya tinggal bareng adik saya sebenarnya. Tapi selama pandemi saya tahan bapak ibu supaya nggak ke daerah biar gampang diawasin selama pandemi. Nah itu tiap 1 minggu lah, gampang lah itu, karena kita juga di Jakarta ya akses kemana-mana tuh gampang sih. Kita tinggal menjaga waktu, itu penting banget ya, karena apa namanya yang kita kerjakan itu kan juga perlu keseimbangan gitu ya, dan keluarga itu ya, saya dokter keluarga, saya spesialisasinya dokter keluarga, angkatan pertama dari Pajajaran Bandung, yang sempat juga ditolak berkali-kali di ID bidang ini. Sampai sekarang pun masih terseok-seok, walaupun akhirnya diakui tapi juga terseok-seok gitu kan. Nah, padahal di luar negeri itu memang kedokteran keluarga itu memang sudah biasa gitu. Jadi itulah menurut saya sih, karena saya juga dokter keluarga, tentu saya sudah sangat memperhatikan lah ya keluarga gitu ya. Karena bagi kami ya untuk kesehatan juga sama. PDSI juga fokusnya pencegahan. PDSI juga basis kesehatan PDSI itu keluarga. Karena apalagi ibu-ibu ya, itu kan menjadi suatu stakeholder yang paling penting di keluarga ya. Selama ibunya teredukasi, ibunya cukup gizi, ibunya bahagia, ya, satu keluarga bahagia gitu ya. Anak-anak suami terurus gitu kan. Itu yang menjadi fokusnya pemerintah juga saya lihat untuk kesehatan ibu dan anak begitu ya. Dan saya rasa PDSI juga arahnya ke sana. Karena PDSI itu kita juga sadar perlu yang pencegahan. Kalau pencegahan kita utamakan, itu biaya kesehatan turun, Pak. Betul, makanya sebenarnya dari pandemi ini pun sudah kelihatan pentingnya ya, karena kan pakai masker, jaga jarak kan, dan sebenarnya sudah mulai gitu sejak pandemi ini udah kelihatan banget gitu. Tinggal kita memberdayakan dokter keluarga ya, teman-teman dokter umum, kemudian juga puskesmas dan klinik. Itu jangan lagi menjadi kayak sekarang kan orang pakai BPJS ke puskesmas hanya minta surat rujukan. Dia nggak mau ditangani sama puskesmas. Nah makanya memang mau nggak mau dokter-dokter di layanan primer ini, puskesmas semua ini, tadi saya bilang kita mengembangkan spesialisasi kedokteran keluarga gitu ya. Dan itu memang untuk senior-senior, yang dokter-dokter senior nggak perlu sekolah 3 tahun. Mereka paling setahun gitu ya, itu kita cuma ngelihat portofolionya gitu ya, pengalaman dia udah sampai sejauh mana, udah kita kasih gelar dokter keluarga, dokter spesialis kedokteran keluarga. Itu yang sedang dijalankan oleh teman-teman di UI, UGM. Kami juga dari Atmajaya akan mulai juga ya, teman-teman beberapa fakultas kedokteran yang akreditasinya A itu, dan B juga beberapa itu ingin memulai itu gitu. Jadi mau nggak mau nanti nggak ada paksaan ya untuk menjadi spesialis dokter keluarga, tetapi kita mau advokasi, yuk kita senior-senior itu kan selama ini ikut seminar terus itu untuk perpanjang praktek, tapi nggak dihargai dari sisi gelar misalkan, dari sisi penghasilan. Nah ini kita berharap dengan spesialisasi kedokteran keluarga ini, orang tuh nggak jadikan praktek umum itu hanya batu lompatan. Karena selama ini batu lompatan, habis ini aku mau jadi spesialis jantung, bedah. Sekarang nggak.
kita ingin mengadvokasi teman-teman di layanan primer itu memang bangga dengan bidang ilmunya, karena memang bidang ilmunya itu namanya kedokteran keluarga tadi. Itu spesialis, Anda bisa sampai S3, ya kan? Dan itu Anda nggak perlu lagi ke rumah sakit kerjanya. Anda bisa kerja di praktek mandiri, di ini nggak pernah merasa rendah diri lagi gitu loh. Oh, saya nih cuma dokter puskesmas atau dokter klinik atau apa, enggak. Jadi kita berusaha meningkatkan harkat itu ya, harkat kedokteran primer. Memang mau nggak mau harus ada pendidikan. Dan memang kita harapkan beasiswanya juga ada lah ya dari pemerintah gitu. Beberapa juga memang, saya sendiri dapat beasiswa waktu itu mengambil spesialisasi ini gitu. Oleh karena itu kita harapkan PDSI ini memang kembali lagi, sebenarnya yang kita fokuskan itu bukan lagi layanan sekunder tersier, karena itu sudah terlambat ya. Jadi kita fokusnya di primer, pencegahan, entah itu vaksinasi, edukasi ya, dan kita berharap pasien itu sendirilah yang bisa mengatasi masalah kesehatan dia sendiri sebenarnya. Itu yang penting. Jangan dikit-dikit sakit kepala ke dokter. Tapi jangan juga terlalu kepintaran juga ya. Ntar sakit kepala minum obat tidur, itu kebahaya juga. Nah, itu yang perlu kita edukasi terus-menerus gitu. Kira-kira demikian, Pak.